Berbicara soal pernikahan tentunya ini bukan cuma soal adat, resepsi, tapi juga dengan adanya transformasi digital, digitalisasi tampaknya ini sudah semakin dekat ya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya terkait dengan pernikahan. Nah ini kan feeding hadir di industri pernikahan ini juga sebagai salah satu solusi ya Mas. Mungkin boleh dielaborasikan lebih lanjut seperti apa sih awal feeding dan kemudian inovasi apa sih yang ditawarkan? Oh, baik. Jadi feeding itu awal muncul 2020, Mbak. Saat pandemi dulu. Justru kita sebenarnya ini pivot dari platform pariwisata. Di mana pandemi kita kan nggak bisa jalan kan. Nah, kebetulan teknologi kami itu tuh bisa dipakai untuk online meeting saat itu. Kita punya teknologi itu sebelum Zoom booming ya. Ya. Nah, kemudian ada teman yang wedding organizer butuh buat menyiarkan acara pernikahan mempelai lah, kita dari situ tuh. Awal mulanya justru dari live streaming. Kemudian berjalannya waktu ternyata mengirim undangan saat itu juga dibatasi nih kan, pembatasan kan. Kita bikin juga nih undangan digitalnya. Dari situ ternyata ada lagi kebutuhan nih. Ternyata mempelai itu butuh manajemen tamu nih, termasuk perencanaannya nih. Berapa sih yang akan hadir, prediksinya berapa. Nah, kita bikin yang namanya buku tamu digital, Mbak. Ada fitur SVP dan lain-lain kan. Nah, dari situlah akhirnya kita sekarang sampai per tahun ini kita bisa berevolusi nih dari tadinya hanya live streaming, akhirnya kita pengen menciptakan ekosistem digital untuk industri pernikahan, Mbak. Kurang lebih begitu sih. Jadi memang selalu memperkuat gitu ya ekosistem pernikahan melalui tadi layanan-layanan live streaming, kemudian buku tamu digital, sampai undangan digital. Betul. Nah kemudian tantangannya apa sih Mas? Ketika saat itu kan memang pandemi, ada keterbatasan. Tapi mungkin kalau melihat dari tahun ke tahun, seiring tumbuhnya feeding juga, apa sih tantangan yang dirasakan? Awal mula ini ya, banyak resistensi ya digitalisasi ini, khususnya yang generasi yang lebih tua dari Gen Z milenial ya Mbak. Karena kan mereka menganggap pernikahan itu sakral nih. Kalau kita undang pakai undangan digital itu kadang kayak kurang menghormati bagi mereka. Nah sedangkan decision makernya itu kadang orang tua ikut mempengaruhi keputusan pembelian tuh. Nah itu jadi tantangan kami di awal-awal pas 2021 itu saat kita meluncurkan undangan digital itu jadi tantangan kami. Nah kemudian kita terus mengedukasi nih bahwa fitur-fitur digitalisasi ini tuh banyak membantunya selain efisiensi ya, karena kan kalau printed itu akhirnya jadi waste, Mbak. Akhirnya jadi sampah kan. Terus kita kita juga tidak memprediksi berapa jumlah tamu yang akan datang. Nah, edukasi kayak gitu tuh benefit-benefit kita terus lempar ke segmen pasar kita tuh. Akhirnya perlahan nih datanya dari salah satu platform wedding di Indonesia tuh juga 85% pasangan itu sudah menggunakan undangan digital. Tinggal sisa 15% ini. Artinya pasarnya terus tumbuh, Mbak. Dan edukasinya artinya pasar sudah lumayan well educated tentang layanan ini. Jadi untuk saat ini tantangan sih itu udah mulai perlahan terselesaikan sih untuk saat ini ya. Jadi pasarnya memang tumbuh seiring dengan kesadaran masyarakat yang juga meningkat. Betul. Tapi kalau terkait dengan undangan digital, tadi kan sudah dikatakan sudah cukup banyak nih orang yang menggunakan. Tapi apakah memang nanti undangan digital ini akan betul-betul full menggantikan undangan fisik? Untuk khususnya terkait dengan preferensi ataupun kondisi masyarakat Indonesia. Iya, kalau itu mungkin full 100% mungkin tidak ya. Masih ada preferensi yang memang menggunakan undangan printed ya, menggunakan undangan printed. Karena untuk tamu VIP nih, sampai saat ini masih VIP itu dikirim undangan printed kan. Tapi undangan ini kan salah satu kebutuhan primernya orang menikah ya. Dia tanpa menikah acaranya tidak akan ada yang datang kan. Nah undangan digital itu solusi menurut saya ya, menurut kami itu solusi yang memang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu kan. Jadi adopsinya seharusnya ya itu akan terus naik dari angka 85% itu di Indonesia. Kalau di luar juga ini sudah menjadi kebiasaan umum, Mbak. Untuk penggunaan undangan digital ini. Kalau di Indonesia saat ini penetrasinya sudah 85%. Betul. Kalau pandangan Anda mungkin hingga akhir tahun 2025 bisa meningkat sampai berapa persen sih, Mas? Mungkin CAGR itu bisa sampai 10%-an mungkin ya, jadi bisa di angka 90%-an sampai 95% itu pasangan mengadopsi undangan digital sebagai salah satu pilihan undangan pernikahannya mereka. Nah dengan berbagai fitur-fitur yang mungkin ditawarkan oleh feeding sendiri,
Seberapa jauh sih pemanfaatan teknologi khususnya mungkin AI? Ya pastinya ya, karena ini digital ya, teknologi pasti jadi backbone-nya kami nih, jadi tulang punggungnya kami nih. Khususnya AI generatif ya. Di kita tuh sudah menerapkan itu sejak 2024 tahun kemarin. Kita punya beberapa AI generatif yang sampai ke touch point customer nih. Salah satunya AI guest assistant, Mbak. Jadi guest assistant tuh di undangan digitalnya pasangan, dia punya asisten AI yang bisa menjawab pertanyaan tamu Ya. tentang acara pernikahan tersebut. Contoh misalkan siapa yang menikah, orang tuanya siapa, bagaimana ramalan cuaca di hari H, Oke, sampai cuaca. sampai cuaca. Kemudian ada juga technical assistant. Jadi misalkan si pasangan ini pengen edit undangan digital, terus mengirim undangan digital, input tamu. Nah itu ada asistennya tuh di dashboardnya pasangan nih. Jadi tinggal berbasis prompt, misalnya saya pengen edit kayak gini-gini, dia akan muncul tuh. Kemudian ada image generator. Image generator itu setiap undangan butuh aset desain kan. Misalkan background, ornamen dan lain-lain. Lah di Feeding Studio ada image generator itu. Jadi pasangan nggak perlu cari banyak aset di luar, nggak perlu pusing desain. Dia tinggal nge-prompt sesuai preferensinya dia, akan muncul nih aset-asetnya di Feeding Studio tersebut. Jadi tinggal drag and drop, tinggal masukin, jadilah undangan digital itu, Mbak. Oke, tapi dengan penetrasi yang sudah dilakukan oleh Feeding sejauh ini, apakah ada fitur-fitur lain yang juga mungkin akan dikembangkan ke depannya seiring dengan kebutuhan para orang yang ingin menikah juga, Mas? Pasti, tentunya karena kita ujungnya ke ekosistem digital pernikahan kan. Jadi ada fitur yang memang kita akan luncurkan seperti AI Planner. Oke. Jadi kita pengen perjalanan pasangan dari hulu sampai hilirnya, Feeding tuh ada di situ tuh. Oke. Dari Jadi one mulai stop solution gitu ya, ya, Mas, ya? dari mulai merencanakan sampai selesai acara, manajemen tamunya, kita ada di situ. Rencananya seperti itu sih.